Oke guys, untuk mempermudah membuat tempat dari burongko, ini kita buat cetakannya dari kardus. Ini tentunya kardus yang bersih. Oke, seperti ini, beberapa lembar daun. Oke, nanti dibuat seperti ini. Kemudian seperti ini. Terus seperti ini. Yang di sebelahnya juga. Oke. Tinggal dilepas, kemudian terus Oke guys, untuk bahan-bahan dari barongko gula merahnya sudah siap. Yang pertama itu pisang kepok. Ini satu sisir, yang bagian tengahnya dibuang. Terus telur 2 butir, santan sekitar 300 ml, dan ini gula merah sekitar 300 ml. Nanti menyesuaikan dengan kekentalan dari ini. Kalau sudah encer ya gula merahnya tidak perlu dipakai semua. Oke, langsung saja kita proses. Oke, kita proses bahannya. Ini pisang kita blender, ditambahkan dengan telur yang tadi, telur 2 butir. Terus nanti kita tambahkan dengan santannya. Oke, telurnya sudah kita masukkan. Oke, kita masukkan santan. Oke, terus kita blender bersamaan. Oke, jadi santan yang kita pakai tadi tidak sampai 300 ml karena kita melihat tingkat kekentalannya. Jadi kita cuma pakai sekitar 200 ml. Oke, selanjutnya kita masukkan gula merah. Gula merah juga sama sepertinya, kita lihat tingkat kekentalannya. Jadi yang 300 ml tadi tidak perlu dimasukkan semua. Kita aduk dulu. Kita lihat tingkat kekentalannya sudah seperti apa. Oke, kita isi dulu seperti ini. Kita buka setengah, kemudian diisi. Kemudian ditutup, kemudian di heater. Oke, itu sudah jadi. Tinggal kita susun seperti ini sampai selesai semua adonan, kemudian kita kukus. Oke guys, ini sudah kita isi semua, sudah jadi, tinggal kita kukus. Oke. Oke guys, burongkonya sudah masak, saatnya kita coba.
panas. Sudah jadi. Wah, ini sangat-sangat mantap. Pertama, kelapa parut. Oke, terus yang kedua, gula merah. Dan yang ketiga, bahan utama yaitu tepung dari beras yang disangrai dulu terus dibuat tepung. Ini menggunakan beras pulut. Oke, nanti ketiganya dicampur kemudian diremes-remes seperti nama kuenya putu pese, jadi kue yang ditekan-tekan. Oke guys, kita langsung campur ketiga bahannya. Oke, yang pertama kita masukkan tepung dari beras sangrai. Kemudian ini gula merahnya. Dan yang terakhir kelapa, parutan kelapa. Ini diaduk sampai tercampur merata. Oke guys, ini bahannya sudah tercampur. Saran saya kalau mau lebih cepat itu menggunakan tangan saja untuk mencampurnya. Bisa menggunakan hand glove, atau kalau cuma untuk dimakan sendiri ya langsung pakai tangan saja, tidak perlu pakai sendok, supaya ketiga bahan tadi lebih cepat tercampur seperti ini. Nah, tinggal proses pencetakan. Nah, di situ nanti kita akan menggunakan cetakan kemudian dimasuk dan ditekan-tekan sampai padat. Nah, itu yang dinamakan dengan prosesnya putu pese. Nah, rasanya ini sangat nikmat. Oke, langsung saja kita cetak. Oke guys, cara cetaknya itu seperti ini. Oke, kita masukkan ke dalam cetakan, bisa menggunakan apapun sesuai dengan selera untuk pencetakan. Terus ditekan seperti ini. Nah, prosesnya ini yang dinamakan kalau bahasa Bugis pese, karena ditekan. Ini bisa juga menggunakan tangan kalau kita memakai hand glove. Oke, ini sudah jadi, tinggal kita lepas. Oke, ini sudah jadi satu. Kemudian kita lanjut yang ke seterusnya. Oke, putu pesenya sudah jadi. Intinya kalau membuat kue seperti ini, semakin banyak kelapa dengan gula merahnya akan semakin enak.